Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi manna alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa syarrafana bi khairi ummatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwa waliyus salihin wa asyhadu anna sayyidana wa qudwatina Muhammadar Rasulullah alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال السيد أبو الحسن السيدلي في حكمته الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو عين الرحمة. وقال سيدي رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف إنما بعثت معلما. وقال أيضا أنا رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang dimuliakan para habaib, para syaraib dimanapun mereka berada yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang dimuliakan akhina billah sayyidi wa maulai al-habib Hadi Haddad dari Balikpapan, yang mana perlu kita ketahui beliau ini termasuk kikitnya, buyutnya pengarang Ratibul Haddad yang kita kenal dengan Ratibul Haddad itu Kai Said pada gampangan dia. Orang yang selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memuliakan jiwa Al-Mukarram Tuan Guru Abdullah yang luar biasa tadi menyentuh di hati kita, yang selalu beliau semua akramkumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ustaz Mustafa Hadi, Tuan Guru Haji Imun dan keluarga Sirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang memuliakan juga pembawa acara tadi Guru Basuni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ada PRT macam-macam, Pak Lurah, Pembakar, nah ulun kada tahu, semua pian dimuliakan Allah. Anak-anakku semua, santri-santri YT, I love you all. I love you all. Maaf banyak yang semuanya dimuliakan Allah. Abang Rahman ini banyak orang-orang alim sebentar ini. Biar banyak orang alim sebentar, mudah-mudahan dimuliakan Allah. Amin. Ulun kada lawas 7 menit saja. Biar Habibnya ahlinya ulun kada ahli juga. 7 menit saja pembukaan saja. Mudah-mudahan kita bisa tambah dekat dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sayyidi Abul Hasan As-Sazili rahimahullah. Beliau ini termasuk Al-Hasani memang zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hikmahnya, al-anbiya khuliqu minar rahmah. Para nabi dan rasul mereka semua dicipta Allah dari berkah karunia rahmat kasih sayang Allah. Sedangkan ujar sidin bahasa Banjar kita. Lo orang Banjar itu sama aja.
kisahnya katin orang Banjar juga. Sedangkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahmah, sentralnya rahmat Allah. Bahasa Banjarnya kantor posnya rahmat kasih sayang Allah terletak dalam diri Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi beruntung pian hari ini mengidolakan Kanjeng Nabi. Ada orang Jawa di sini, bos? Bono? Orang popo. Jadi beruntung pian mengidolakan Sayyidina Muhammad. Beruntung pian mengidolakan ahlu bait Sayyidina Muhammad. Beruntung kita hari ini kedatangan Al Habib Hadi Haddad untuk pian. Ini min zuriat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum teringat, perhatikan, catat buat dalam agenda hidup, bos. Catat buat santriwati buat dalam agenda hidup, bos. Gampang. Imamul A'zam Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu Pak ternyata dalam hidup sendiri terus bertawasul dengan ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Syafi'i dalam qasidah sendiri? Alun Nabi zari'ati, alun Nabi zari'ati, wa hum ilaihi wasilati, salam salamun alaikum ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ujar Imam Syafi'i, lain berubah lain. Ujar Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i. Ikam tuh Imam Syafi'i lah. Ada mana tahunya? Sampai ini pasar sampai tak lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan saudara, sebesar Imam Syafi'i, sehebat Imam Syafi'i, orangnya ahli ibadat, dalam ilmu jagoan luar biasa, pokoknya mantap. Imam Syafi'i itu saudara masih bertawasul dengan ahlu bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Banjarnya masih bertawasul sama baik lagi, itu hebat ya. Kita hanya dari wali-walian, jauh sudah. Belum jauh wali, hanya wali-walian ya kan? Belum jadi wali, gue jadi waloh, bagual sudah sebandar. Belum apa-apa lagi. Aku langsung ke Allah ya. Wah. Di mana biar pendudukan Tuhan di mana, bos? Raiso. Raiso. Belum lagi wali. Kita hari ini langsung lah lawan Allah naik. Wah. Mana bisa Raiso. Belajar dengan Imam Nang Ampat, Imam Syafi'i, Anas bin Malik, Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, semua mereka mengidolakan yang namanya zuriat para habaib Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya orang para imam Nang Ampatnya, wahai Imam Nang Ampat, kenapa pian bertawasul dengan habaib? Kenapa? Terus dia kata, kenapa bos? Ujar Imam Nang Ampat menjawab, kenapa kami bertawasul lawan para habaib zuriat Nabi? Ujar para Imam Nang Ampat, itu para habaib sumber ilmu yang kami dapatkan, sumber ilmu yang kami dapatkan, sumber ilmu yang kami dapatkan. Mau ilmu nahwu ke, ilmu saraf ke, entah ilmu iki ilmu tauhid.
tauhid, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Ma'rifat apa ya? Ternyata ujar Imam Nang sumber ilmu yang kami dapatkan datangnya dari datuk para habaib Sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, punya kita mana bos? Ilmu kita mana? Enggak ono. Orang ono. Orang Jawa Israel kan? Ingat, semua ilmu yang kita dapatkan dari datuknya para habaib Sayyidina Muhammad. Nah, mata bos. Mudah-mudahan kita doakan Pak Haji Ustadz Mulyadi diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam kudus kumpul seperti ini. Apabila kita berkumpul kudus kumpul, pasti terkumpul lawan Nabi seperti itu. Apabila kita terkumpul lawan kudus kumpul, kita terkumpul lawan Nabi. Untung gue seperti ini. Penang hati di sini walau sudah guring dujung pada apa penang. Itu pengen. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, Guru Abdullah, Habib Haji Haddad, banyak guru pasuni, ada Guru Haji Imul. Mudah-mudahan si banyak umur seperti ini. Mudah-mudahan si suki seperti ini. Mudah-mudahan si suki seperti ini. Hanya ini yang sampaikan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun jami' al-habaib allati la astati an adhkura asma'ahum takriman wa ta'dhiman lahum. Mudah-mudahan berkah para habaib, berkah dunia, berkah akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muhtaramun wal mukarramun jami' al-asatidah, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Mahmud Gas. Belum beri dalam Gas. Gas itu artinya guru ahli surga. Ini Ustaz Guru Mahmud luar biasa. 63 tahun saya tidak ketemu di samping. Subhanallah. Awet muda beliau, doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, turunannya saleh dan salehah, keturunan beliau penghafal Quran, menyebarkan Al-Quran, dan insyaallah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Wabil khusus Sahibul Bait, Sahibul Wilayah, Al-Ustaz Al-Haj, guru kita Al-Ustaz Muhammad Mustafa Hadi, kurang lebih adalah Guru Muhammad Hadi Mustafa Hadi atau Haji Imul. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, mengabulkan segala hajat beliau, hajat dunia, hajat akhirat. Allah jadikan majlis beliau majlis barakah, selalu dihadiri Nabi Muhammad SAW, dan keturunan beliau keturunan yang saleh dan salehah, menjadi para alim ulama penerus dakwah Nabi Muhammad, husnul khatimah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Dan jamaah hadirin dan hadirah yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau beliau tadi bilang 7 menit belum satu habis saja, ngalih keburuan kualan kena. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah, Masya Allah luar biasa, panjang lebar, penuh hikmah dan ilmu dan manfaat. Kita di pagi menjelang siang ini berkumpul
menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah orang yang paling pintar menjamu tamu adalah Rasulullah. Dan tidak akan kita pulang dari tempat ini kecuali membawa ampunan Allah. Yang banyak dosanya diampunkan Allah seperti bayi baru lahir. Yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya penyakit Allah sembuhkan, penyakit batin. Dan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan berkat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkat para ulama, para aulia, bil khusus sahibul haul, Abah Gurus Kumpul min auliyaillah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang dekat kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita hadir di sini mencari Rasulullah supaya kena nanti di akhirat dicari oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak pandai mencari Rasulullah maka mereka tidak dicari nanti di akhirat. Nauzubillah. Salah satu contoh Abah Gurus Kumpul, orang yang sangat dekat dengan Allah, sangat dekat dengan Nabi Muhammad, yang dibuktikan oleh Allah ketika Allah mencintai seorang hamba nada Jibril. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan bin fulan fahib. Jibril, aku cinta dengan fulan bin fulan, aku cinta dengan fulanah binti fulan, cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang yang dicintai Allah. Wa nada Jibril ya ahlas sama, inna Allah yuhibbu fulan bin fulan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah cinta dengan fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Allah cinta dengan Abah Gurus Kumpul, Allah cinta dengan para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustaz. Maka cintailah kalian akan mereka. Wa yuhibbun ahlus sama, maka dicintai oleh penghuni langit. Semua penghuni langit mencintai orang yang sudah dicintai Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah letakkan al-qabul, Allah turunkan al-qabul di muka bumi ini untuk semua makhluk penduduk yang ada di bumi. Apa itu al-qabul? Diterima di mana-mana. Makanya orang baik itu, para ulama itu dimanapun mereka berada dimuliakan, diterima. Semua makhluk menghormatinya, bahkan binatang-binatang pun kenal kepada mereka. Berkah apa? Al-qabul. Allah letakkan al-qabul, qabul di mana-mana, diterima di mana-mana. Berkah apa? Berkah sudah mendapat cintanya Nabi Muhammad. Makanya dalam satu hadis, satu hadis saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allah taala wa fi riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan perang kepadaku. Siapa yang bisa melawan Allah? Kita menahan hawa nafsu aja ngalih benar. Ini sudah lapar, muka-muka lapar semua. Melawan lapar aja susah, melawan ngantuk susah. Ya, apalagi bulan Ramadan, habis subuh guring, bangun setengah 6 maghrib. La ilaha illallah. Pura-pura dia baca istighfar mau buka puasa, ada zuhur, ada asar. Mul benar dulu. Karena tahan ya, kalau ada guring karena tahan. Mending tidur aja puasa. Kita ngelawan setan aja susah, ngelawan hawa nafsu aja susah. Ini kita ngelawan Allah. Siapa orang yang memusuhi wali-waliku, semua kekasihku, berperang denganku. Tidak ada yang mampu melawan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tempatnya masuk neraka tanpa hisab. Yang sudah malaikat masuk neraka tanpa, ini pembenci habaib, pembenci ulama, pembenci para pemburuan. Alhamdulillah. Makanya hadis kursi ini mengingatkan kita yang sangat luar biasa. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa la yazalu 'abdi, kata
Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sehingga aku akan mencintainya. Dalam hadis ini kita belajar bagaimana cara ingin dapat cintanya Allah, bagaimana ingin dapat cintanya Nabi Muhammad. Siapa yang mengamalkan hadis ini, insya Allah dapat cinta Allah, dapat cinta Nabi. Kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaratu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Ada dua kunci. Yang pertama kata Allah, orang yang selalu melakukan kewajiban, aku akan cinta kepadanya. Kewajiban. Khususnya perempuan. Perempuan kalau mau masuk surga, silahkan pilih surga yang mana. Sholat tepat waktu, sholat wajib, puasa Ramadan, jaga hawa nafsu kemaluan, taat suami, selesai. Kada usah yang sunnah-sunnah. Cukup sudah. Asal suaminya mengatakan urun ridho rupiah. Wah. Selesai. Kita semua yang mungkin yang baru hijrah, yang mungkin ya beramal seadanya, yang wajib-wajib aja, alhamdulillah. Kalau tidak mampu yang sunnah. Kata Allah, orang yang selalu melakukan kewajiban, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, aku cinta kepadanya. Tapi ada derajat di atas derajat tersebut yang diambil oleh Shahibul Haul Abah Rasul. Para ulama, para habaib, para kiai, mereka tidak hanya melakukan yang wajib saja, tapi mereka kepengen lebih. Kepengen lebih. Apa itu kepengen lebih? Kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Apabila hambaku menambah ibadah mereka dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibba, aku lebih mencintai. Cintanya dapat lebih, double cintanya. Kalau wajib cinta, kalau dengan sunnah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada lengkap kalau wajib, kada ada sunnahnya. Makanya ketika dihisab di hari kiamat, sholat kita ini banyak bolongnya, banyak lubangnya, banyak kurangnya, banyak lalainya. Apa kata Allah? Lihat apakah dia selalu mengerjakan yang sunnah-sunnah. Kalau dia mengerjakan yang sunnah, tutup lubangnya, tutup kelalaiannya, tutup kegagalannya dalam sholat wajib menjadi sempurna. Itulah manfaat orang mencintai Nabi Muhammad. Betul kata guru tadi, tidak boleh langsung kepada Allah melewati Nabi Muhammad SAW. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Orang sudah banyak lupa dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Satu cerita, Sahib Ratib bil Irsyad wa Ghazal Ibad wal Bilad, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Di zaman beliau ada pengantin baru, mau pengantin, mau nikah. Ya, saking cintanya dia sama calon perempuannya, dia pergi ke Maroko. Zaman itu gelang di Maroko itu gelang yang mahal. Maroko sana. Jadi pesan mas kawinnya di Maroko. Ya, dia pergi ke Maroko, dia pesan gelang. Dia kasih ukuran tangan calon istrinya, warnanya, ya, gemuk kurusnya, dikasih ukurannya. Dibuat, dapat. Pulang, bawa gelang dari Maroko. Ya, akhirnya apa? Ingin dihadiahkan kepada calon istrinya. Ketika calon istrinya menerima gelang tersebut, ya, untuk dipakai acara pengantenan, besoknya istrinya hilang. Ini hilang pengantin, mempelai wanitanya hilang. Adalah kasus yang sampai kayak itu. Mudah-mudahan hilang, dicari di Hadramut, dicari tidak ketemu, tidak ada yang tahu di mana. Ngelaporlah kepada Imam Haddad, ya Habib, calon istriku hilang. Padahal aku baru ngasih gelang dari Maroko, gelang mahal. Kata Imam Haddad, calon istrimu diculik sama tukang gelang tersebut. Rupanya tukang gelang ini dukun, tukang sihir. Diambil dari tarim, diambilnya. Kau datangi lagi.
Kau ke rumahnya, kau katakan aku ingin menjemput calon istriku. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak diizinkan, boleh aja, biar aja sudah. Nggak usah dipaksa. Ya, sami'na wa ata'na. Ke Maroko, ya, dia katakan sama tukang sihirnya, dukun ini, aku mau jemput calon istriku. Nggak boleh. Kata Imam Haddad apa? Kalau nggak boleh, pulang aja. Ya sudah, pulang. Ya, malam-malam kata Imam Haddad, besok insya Allah calon istrimu ada. Wah, luar biasa. Apa yang terjadi? Habis subuh, ini tukang sihir buka pintu, dia sudah ditarik. Dia sudah di Hadramut. Di mana? Saya ini di mana? Kata Imam Haddad, kamu di Hadramut ditarik. Baru saya ambil. Rumah kamu sama calon istri saya ambil pakai tangan. Jadi tangan beliau itu dari Hadramut ke Maroko. Kalau kamu cuma bisa pindahin perempuan ini, kalau saya sak rumah-rumah kamu saya pindahin. Sak rumah-rumahnya dipindahin. Tobat dia, jadi muridnya Imam Haddad. Itu tangan mereka. Kalau kita ambil jeruk, ambil apa? Apa lagi lah? Ambil ampun orang. Ini tangan yang dicintai Allah, tangan yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita, masyhur hadirin. Dan juga Allah mengatakan warijlahul lati yamshi biha. Kakinya kakiku kata Allah. Yang pertama kaki mereka dijaga, tidak suka ke tempat-tempat maksiat. Ini Bapak Ibu, kalau kita mau tahu kita ini orang yang beriman atau tidak, orang yang takut kepada Allah atau tidak, kemana banyak langkah kaki kita? Banyak ke masjid kah? Banyak ke pasar? Banyak ke majelis kah? Banyak guringnya. Apalagi tempat-tempat yang maksiat. Nah, kita jawab aja masing-masing. Kemana kaki kita banyak melangkah? Ya, itu dijaga. Kakinya para ulama itu dijaga. Gak senang ke tempat-tempat yang ada murkanya Allah. Dan di antara makna kakinya kakiku, kaki mereka diberkahi oleh Allah. Seorang sahabat namanya Sayyiduna Urwah bin Mas'ud. Ini Sayyidina Urwah bin Mas'ud ini dulu kafir, musuh Nabi. Ketika masuk Islam menjadi sahabat yang ahli ibadah. Tempatnya sholat, tempatnya masjid, tempatnya pengajian bersama Nabi Muhammad. Tidak pernah aneh-aneh lagi. Subhanallah, beliau suatu hari terkena penyakit di kakinya. Penyakitnya ini kalau bahasa kita harus diamputasi. Harus diamputasi. Zaman Nabi tidak ada bius. Zaman Nabi tidak ada. Ayo bagaimana? Sakitnya itu bagaimana? Mau nggak mau harus diamputasi, mau dipotong. Sakit itu pasti dalam keadaan sadar. Apa kata Sayyidina Urwah bin Mas'ud? Potonglah kakiku ketika aku sholat. Nah, ini yang sakit gigi, coba dicabut giginya lagi sholat. Kalau nggak ketamparan, cabut kaki, potong kakiku ketika aku sholat. Allahu Akbar, Assalamualaikum, sudah nggak ada lagi kakinya. Kapan dipotongnya? Wallahu a'lam. Kakinya kakiku kata Allah, kaki yang diberkahi oleh Allah, nggak ada merasa sakit. Maka dia ambil kakinya, dia cuci, dia kafankan, dia makamkan, dan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, saksikanlah kakiku yang dipotong ini mulai hari pertama aku Islam sampai dipotong hari ini kadang pernah maksiat kepada Allah. Tolong diberkahi Allah agar aku bisa melangkah ke tempat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu para mereka, para ulama, para aulia. Dan kata Allah, wala in sa'alani la u'tiyanna. Apa yang mereka minta akan kuberi, wala in ista'adzani la u'idanna. Dan apapun yang mereka minta dalam perlindungan, aku akan melindungi mereka. Insyaallah para ulama kita dijaga oleh Allah. Para aulia kita dijaga oleh Allah, zahir wal batin. Mudah-mudahan Allah tanamkan dalam hati kita ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Nabi Muhammad, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad. Allah tambahkan kita mahabbah kepada Rasulullah, Allah tambahkan kita mahabbah kepada Nabi Muhammad. Allah izinkan mata kita untuk berjumpa dan bermimpi Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di dunia wal akhirah, masuk surga tanpa hisab bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afat min al-fitan ya rabb.
بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. صلى الله على سيدنا المرسلين والحمد لله رب العالمين.